Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Gali Pertiwi dengan NIM 0201236695 dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi inovasi tentang pembuatan racun pengusir hama tikus berbahan dapur. Tentunya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa hama tikus merupakan permasalahan serius yang sering kali dihadapi oleh para petani saat berbudidaya tanaman padi. Tikus dapat mengakibatkan kerusakan parah dari mulai fase pertumbuhan hingga panen. Kerusakan yang dialami tentunya tidak jauh seperti batang yang rusak, daun yang habis dimakan tikus, belum lagi butir dan malai yang sering kali dimakan oleh tikus-tikus saat masa jelang pemanenan. Bahkan saat setelah padi dipanen pun hasil panen yang ditaruh baik di lumbung maupun di rumah-rumah para petani sering kali habis dimakan tikus. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sebagai penyuluh akan berbagi tips pembuatan racun pengusir hama tikus berbahan alami. Bahan alami apa saja sih yang akan digunakan pada pembuatan racun alami ini? Ada 3 bahan utama yang akan digunakan pada pembuatan racun ini, yaitu bawang bombay, bawang putih, dan minyak serai. 3 komponen ini dapat efektif untuk mengusir tikus-tikus di lahan, karena tiga bau dari komponen ini dapat mengganggu indera penciuman tikus-tikus sehingga tikus pun terganggu dan terusir karena baunya. Nah, untuk itu saya di sini akan menjelaskan step by step atau langkah-langkah pembuatannya. Nah, untuk langkah yang pertama itu tentunya siapkan semua alat dan bahan, lalu kemudian bawang bombay dan bawang putih itu dicacah menjadi potongan-potongan kecil, lalu kemudian siapkan panci berisi air sekitar 500 atau 600 ml. Nah, untuk pembuatan racun tikus pada kali ini saya menyiapkan untuk 1 botol. Jadi kurang lebih air yang disiapkan itu 500 sampai 600 ml. Nah, setelah itu airnya dipanaskan hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, barulah potongan bawang tadi dimasukkan ke air yang mendidih tersebut dan direbus hingga tercium bau yang khas bawang yang menyengat, atau bisa dilihat dari airnya yang berubah menjadi menjadi kekuningan. Nah, setelah itu air rebusan tersebut jika sudah matang didinginkan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke dalam botol. Nah, kurang lebih didiamkannya selama 1-2 jam sebelum akhirnya kita pindahkan ke dalam botol menggunakan corong penyaring. Kenapa kita menggunakan corong penyaring? Karena ya nanti yang akan menjadi racun itu yaitu cairannya saja. Nah, setelah air rebusannya disaring dan dimasukkan ke dalam botol, botolnya jangan langsung ditutup, tapi biarkan dulu selama beberapa jam. Karena jika kita langsung menutupnya, nanti akan ada uap-uap yang mengendap dalam botolnya. Jadi usahakan si air rebusan ini dibiarkan menjadi dingin agar saat ditutup nanti tidak membuat uap-uap di dalam botolnya. Setelah itu, botolnya ditutup dan dibiarkan selama beberapa jam, atau lebih baiknya lagi dibiarkan semalaman. Nah, setelah itu jika sudah dibiarkan semalaman, kita bisa menyiapkan minyak serehnya. Minyak sereh yang digunakan untuk 1 botol ini kurang lebih hanya 2 tutup botol saja, karena minyak sereh ini aromanya sudah cukup menyengat jika digunakan. Nah, 2 tutup botol minyak sereh ini dicampurkan ke dalam air rebusan bawang tersebut, lalu dikocok agar merata. Nah, setelah dicampurkan, air rebusan tersebut sudah jadi dan sudah siap untuk diaplikasikan pada lahan kita.
Nah, Bapak Ibu sekalian, satu botol racun pengusir hama tikus ini bisa untuk 2 tangki sprayer. Nah, untuk satu tangkinya kita bisa menggunakan sekitar 250 atau 300 mili untuk satu tangki. Nah, itu dicampurkan dengan air hingga penuh. Cara pengaplikasiannya itu disemprotkan pada pematang sawah, disemprotkan secara merata. Nah, karena ini merupakan racun pengusir hama tikus alami, tentunya tidak instan, perlu tahap berkelanjutan agar menghasilkan hasil yang efektif. Jadi racun ini bisa disemprotkan 2 atau 3 kali sehari dalam seminggu. Tentunya Bapak Ibu sekalian, racun pengusir hama tikus berbahan alami ini memiliki kelebihan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu mudah didapat, murah harga, dan mudah dibuat. Karena bahan-bahan yang kita gunakan pun semuanya dari jangkauan kita sendiri, terutama dari bahan dapur itu. Di dapur kita tentunya pasti ada dong bawang putih, bawang bombay, minyak serai tuh. Nah, untuk kekurangannya sendiri, racun ini perlu penggunaan berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif, tidak instan seperti racun-racun pengusir hama tikus yang berbahan kimia. Namun ini dapat menghindari kita dari penggunaan racun pengusir hama tikus ya berbahan kimia yang dapat merusak tanaman budidaya kita. Lalu kekurangan yang lainnya juga itu harus dibuat manual oleh sendiri, karena sejauh ini belum ada toko yang menjual racun pengusir hama tikus berbahan dapur yang saya paparkan kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekurangannya itu ya kita hanya perlu membutuhkan tenaga dan waktu kita untuk membuat racun ini. Tapi kan nggak sulit ya Bapak Ibu sekalian. Pembuatannya juga mudah dan simple sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaplikasikannya. Nah, inovasi pembuatan racun pengusir hama tikus ini membantu kita memajukan pertanian berkelanjutan sehingga kita terbebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu dan merusak tanaman budidaya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan penyampaian inovasi pembuatan racun berbahan alami ini semoga bermanfaat bagi ibu bapak sekalian dan kita menjadi petani yang bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat merusak pada tanaman budidaya kita. Cukup sekian dari video pemaparan inovasi pembuatan racun tikus berbahan alami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.